the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2812. Baiklah kalau begitu Tuan Gusnadi, terima kasih. Tetua Dakles pada akhirnya tidak lagi memaksakan tawaran Iwan. Dengan itu, Iwan menukar 2 pil pembersih dengan ramuan kaisar. Iwan adalah orang yang luar biasa. Aku telah meremehkannya. Ekspresi konflik muncul di mata Gendis saat dia mengamati wajah Iwan. Karena kesalahpahaman sebelumnya, dia telah berasumsi bahwa Iwan adalah seorang pria yang tercela. Saat ini dia baru menyadari betapa salahnya dirinya. Bukan hanya dia tangguh, namun dia juga selalu rendah hati dan saleh. Setelah menyembuhkan Tetua Dakles, dia bersikeras untuk menukar pil pembersih dengan ramuan kaisar. Kebajikan seperti itu sangat mengagumkan dan langka, menjadikannya permata yang langka. Seketika kesannya terhadap Iwan berbelok tajam dan penghinaan sebelumnya yang dia rasakan berubah menjadi kegaguman. Baiklah Tuan Gusnadi, kami sudah menyita cukup banyak waktu Anda, silahkan duduk. Saat ini Tetua Dakles mengubah topik pembicaraan. Meskipun sayang sekali keluarga Dakles tidak dapat bermitra dengan grup Bio Farma, mereka juga mendapatkan imbalan. Iwan telah menyembuhkannya dan membantunya mencapai tahap akhir yang munah. Dia bermaksud untuk men-treat Iwan makan besar untuk mengekspresikan rasa syukur. Tetua Dakles, kalau begitu saya akan menerima tawaran itu. Iwan tersenyum dan tidak menolak Tetua Dakles. Kelompok itu lalu mengambil tempat duduk mereka dan setelah kesalahpahaman sebelumnya terselesaikan, maka suasana menjadi meriah. Mereka sudah mengeklik gelas cheers dan bersenang-senang. Beberapa waktu kemudian pesta itu berakhir. Melihat hari sudah larut, Iwan mengucapkan selamat tinggal pada keluarga Dakles dan kembali ke hotelnya. Sementara itu di rumah kediaman keluarga Morrison, karena Iwan bergegas ke rumah keluarga Dakles, berikut dokumen untuk perusahaan farmasi diserahkan kepada Rini dan Hugo. Pada saat mereka selesai semuanya dan kembali ke rumah keluarga Morrison, saat itu sudah malam. Di aula utama, Caleb dan para tetua serta anggota keluarga lainnya berkumpul untuk rapat sambil menunggu kabar terbaru dari Hugo dan Rini. Caleb, sudah lama sekali kenapa Hugo dan Rini belum kembali ya? Mungkinkah mereka gagal? Para tetua kehilangan kesabaran dan semua tampak merasa khawatir. Untuk mendapatkan kemitraan dengan grup Bio Farma, keluarga Morrison bertarung dan mengeluarkan uang ratusan miliar untuk mengakuisisi perusahaan farmasi. Jika Hugo dan Rini pada akhirnya gagal mencapai kesepakatan, keluarga Morrison akan sangat menderita kerugian. Aku tidak tahu, kuharap Hugo bisa berhasil. Semoga saja tidak terjadi apa-apa. Caleb mendesah gugup karena dia merasa khawatir keluarga Morrison menderita kerugian besar yang sia-sia. Bab 2813. Kami tidak tahu itu, kakek. Ayahku sudah memberitahumu semua bahwa Iwan bukan orang yang baik. Dia serakah dan mengusulkan pembagian keuntungan yang sangat tidak menguntungkan. Berbahaya untuk bekerja sama dengan orang yang begitu tercela. Menurutku Hugo dan akan kesulitan untuk melakukannya. Untuk membuat kesepakatan dengan Iwan. Seseorang pria muda menimpali dengan sinis. Dia tidak lain adalah anak Jaden, namanya Georgie. Karena Jaden hampir merusak kesempatan untuk bekerja sama dengan grup Bio Farma, Tetua Dakles sangat marah dan menghukumnya. Tetua Morrison sangat marah dan menghukumnya karena itu. Georgie menyalahkan Iwan dan menyebabkan hal ini dan juga tidak senang dengan Hugo. Jika memungkinkan, dia tidak menginginkan Hugo untuk sukses begitu aliansi terbentuk antara keluarga Morrison dan grup Bio Farma.
Caleb dan para tetua pasti akan lebih percaya pada Hugo dan posisi Jaden akan terancam. Hal ini tidak akan menguntungkan dia dan ayahnya. Yah, mendengar ini, Caleb dan para tetua menjadi semakin khawatir. Saat itu mereka mendengar langkah kaki mendekat. Hugo dan Rini melangkah masuk. Hugo, Rini, akhirnya kamu kembali. Caleb dan para tetua bersemangat dan semua berdiri untuk menyambut keduanya. Saat mereka mendekat, mereka menyadari bahwa Hugo tampak kelelahan dan hati mereka tenggelam. Hugo, bagaimana hasilnya? Apakah kamu berhasil mengamankan kemitraan dengan grup Bio Farma? Caleb bertanya dengan cemas. Para tetua juga menoleh ke arah Hugo dengan prihatin, khawatir dia akan membawa kabar buruk. Georgie satu-satunya yang menonton dengan penuh minat berharap Hugo gagal. Begitu Hugo gagal, dia bisa menyalahkan segalanya kepada Hugo dan Iwan sebelum memohon agar Caleb mencabut hukuman pada Jaden. Namun kenyataannya kejam dan perkataan Hugo membuat fantasinya hancur. Iya kakek, aku telah berhasil mendapatkan kerjasama dengan grup Bio Farma. Ini kontraknya, kata Hugo sambil tersenyum dan menyerahkan kontrak kepada Caleb. Apa? Georgie membeku. Bertentangan dengan reaksinya, Caleb dan para tetua merasa sangat gembira dan kegembiraan menggantikan kekhawatiran yang mereka rasakan beberapa saat yang lalu. Hebat Hugo, kamu tidak mengecewakanku. Caleb tertawa dalam keadaan lega. Tidak, itu tidak mungkin. Hugo, Iwan adalah orang pria yang tercela. Dia tidak akan pernah setuju untuk bekerja dengan kita. Apakah dia meminta sesuatu yang lain atau mencoba mendapatkan lebih banyak dari kesepakatan itu? Karena enggan menyerah, Georgie pun bertanya. Berdasarkan pertemuan sebelumnya dengan Iwan, dia merasakan hal yang sama dengan ayahnya dan menganggap Iwan adalah pria yang tercela. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa Iwan mungkin meminta lebih banyak agar dia dapat berkompromi. Jika tidak, Iwan tidak akan melakukan perubahan pikiran dengan mudah dan memutuskan untuk bekerja dengan keluarga Morrison. Ya Hugo, apakah Tuan Gusnadi mengajukan syarat tambahan? Hati para tetua jatuh saat mereka menoleh ke arah Hugo. Lagi pula, pembagian keuntungan yang diusulkan Iwan terlalu tidak menguntungkan dan keluarga Morrison hampir tidak bisa menerimanya. Jika Iwan mencoba mengeksploitasi mereka lebih jauh demi keuntungan pribadi, situasinya akan menjadi lebih buruk lagi. Tidak, Tuan Gusnadi tidak meminta apapun lagi. Dia memang meminta bantuan dari kita untuk mengakuisisi perusahaan kosmetik. Hugo menggelengkan kepalanya lalu teringat akan menyebutkan akuisisi perusahaan kosmetik. Apa? Saya tahu bahwa dia adalah orang yang rakus dan licik. Kita telah menghabiskan hampir 280 miliar untuk mengakuisisi perusahaan farmasi untuknya. Sekarang dia menjadi sombong dan meminta kita mengeluarkan ratusan miliar lebih banyak untuk perusahaan kosmetik lain. Dia pasti tahu bagaimana cara menawar. Georgie mencibir. Dia tahu keluarga Morrison dapat mengambil manfaat besar darinya untuk bekerja sama dengan grup Bio Farma. Namun pembagian keuntungan yang diusulkan Iwan terlalu tidak menguntungkan dan keluarga Morrison hanya akan memperoleh sekitar 400 miliar setiap tahunnya. Mereka sudah kehilangan hampir 280 miliar untuk mengakuisisi perusahaan farmasi. Namun Iwan tidak puas dan meminta mereka menghabiskan ratusan miliar lagi untuk membeli perusahaan kosmetik. Ini melampaui keserakahan dan Iwan mencoba memanfaatkannya. Ini merupakan penghinaan yang terang-terangan terhadap keluarga Morrison. Keserakahan Iwan kemungkinan besar akan membuat marah Caleb dan para tetua. Jadi yang perlu dilakukan Georgie hanyalah menyalakan api. Kemudian Caleb dan para tetua mungkin menyalahkan Hugo karena mengambil keputusan sendiri dan menerima tuntutan yang tidak masuk akal tersebut. Oleh karena itu, Hugo tidak akan dihargai karena menjalin kemitraan dengan grup Bio Farma dan malah akan disalahkan. Itu berarti dia tidak akan mendapatkan kepercayaan dari Caleb dan para tetua, juga tidak akan mengancam posisi Jaden di dalam keluarga. Iya, permintaan Tuan Gusnadi sudah keterlaluan. Ekspresi para tetua menjadi gelap juga. Mereka merasakan hal yang sama seperti Georgie dan berasumsi bahwa Iwan ingin memanfaatkan keluarga Morrison. Ini jauh di luar batas.
Keluarga Morrison adalah pemimpin keluarga di wilayah barat dan mereka tidak dapat menerima dimanipulasi dan dieksploitasi dalam bisnis. Mereka bukan pengecut dan sangat marah melihat betapa serakahnya Iwan. Kegembiraan yang mereka rasakan dari Hugo lenyap dalam sekejap. Tentu saja, bukan hanya mereka yang merasakan hal ini. Caleb juga merasa sangat marah dengan sifat Iwan yang tidak pernah puas. Bab 2815. Kakek, Iwan kejam dan licik, kita tidak bisa membiarkan dia macam-macam dengan kita. Georgie senang karena yang lain tersinggung dan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Namun sebelum dia menyelesaikannya, Hugo memotongnya. Georgie, sudah cukup, Tuan Gusnadi tidak seperti itu. Dia menoleh ke Caleb dan sesepuh. Kakek, para tetua, kalian semua salah. Tuan Gusnadi murah hati dan baik hati. Dia tidak pernah berencana meminta kita membantu perusahaan kosmetik tanpa membayar. Itu termasuk perusahaan farmasi juga. Dia sudah membayar saya semua uang yang saya gunakan untuk mengakuisisi perusahaan farmasi tersebut. Hugo menjelaskan sebelum menceritakan bagaimana Iwan menolak menerima perusahaan farmasi tersebut secara gratis. Hugo, maksudmu dia menolak hadiah itu? Jadi begitu? Caleb dan yang lainnya tersadar. Mereka semua siap memberikan perusahaan farmasi itu kepada Iwan secara gratis untuk mendapatkan kemitraan dengan grup Bio Farma. Yang membuat mereka bingung, Iwan menolaknya dan malah membayarnya kembali. Hal ini mengejutkan mereka dan mereka langsung menyadari bahwa mereka telah salah memahami Iwan. Sepertinya kita semua terlalu dangkal, kata para tetua merasa malu. Karena Iwan menolak menerima perusahaan farmasi itu secara gratis, dia tidak mungkin menuntut hal itu. Keluarga Morrison mengirimkan perusahaan kosmetik untuknya tanpa membayarnya kembali. Kakek, masih ada lagi. Tuan Gusnadi berjanji akan meningkatkan porsi keuntungan kita menjadi 25% jika kita menemukan perusahaan kosmetik yang cocok untuknya, tambah Hugo. Apa? Hugo, kamu serius? Caleb dan para tetua tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Keuntungan pribadi akan selalu menjadi motivator terhebat. Ketika Iwan pertama kali datang ke keluarga Morrison, mereka semua bertindak dengan arogan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Pada akhirnya mereka menyinggung Iwan dan dia menolak untuk berkompromi. Hal ini hampir membuat mereka kehilangan kesempatan untuk bekerja sama dengan grup Bio Farma. Pada titik ini, keluarga Morrison menerima pembagian keuntungan yang ditetapkan oleh Iwan, namun ia mengambil inisiatif untuk meningkatkannya menjadi 25%. Ini sungguh tidak nyata bagi mereka, tidak akan pernah percaya bahwa itu benar jika mereka tidak mendengarnya sendiri itu benar. Hugo mengangguk. Indah sekali, Tuan Gusnadi sangat murah hati. Caleb dan para tetua itu merasa sangat gembira. Meski hanya meningkatkan 5%, namun hal itu tidak bisa dianggap enteng. Jika tidak salah, keluarga Morrison dapat dengan mudah memperoleh ratusan miliar hanya dari 5% ini. Seketika mereka diliputi kegembiraan.